Jaminan Allah melalui lisan Rasulnya bagi orang yang mau ngaji itu: satu, diberi ketenangan; dua, diliputi rahmat Allah; tiga, dinaungi oleh sayap-sayapnya para malaikat; kemudian yang keempat, dibangga-banggakan Allah, disebut-sebut Allah di depan makhluk-makhluk yang mulia di sisinya. Sehingga ini keutamaan tolabul ilmi wa tafaqquh fiddin, menuntut ilmu dan memahami agama. Meskipun misalnya jenengan saat ngikuti ngaji niki ngantuk, tetap dapat keutamaan ini, Pak. Sehingga nek misalnya jenengan ngantuk terus mawon mboten napa-napa. Insyaallah nek jenengan boten angsal ilmu, paling tidak sudah mendapatkan keutamaan karena hadir di majelis ilmu. Pun niki pembuka. Nomor kali sore punika kula diparingi amanah untuk menyampaikan kajian keislaman dengan judul silaturahim dan keberkahan hidup. Tema ini bagus aslinya, cuma saya nggak seberapa tertarik gitu. Soalnya momentumnya belum Syawal, Pak, ya, gitu. Tapi misalnya nek jenengan tetap maksa saya menyampaikan tema ini, saya akan sampaikan sampai selesai. Tapi misalnya nek jenengan saya tawari, nanti ini mungkin saya hanya menyampaikan 10 sampai 15 menit. Setelah itu nanti saya akan isi dengan tema yang aktual. Judulnya Misteri Lailatul Qadar. Kira-kira setuju tuh gak jenengan? Nah, berarti tema ini saya sampaikan kisarannya 10 sampai 15 menit gitu ya. Habis itu saya sambung dengan Misteri Lailatul Qadar gitu, Pak, ya. Setuju? Ibu-ibu setuju, Bu? Kan kalau kita pakai tema Misteri Lailatul Qadar, insya Allah aktual. Kenapa kok aktual? Karena sekarang kita mau masuk 10 terakhir di bulan Ramadan. Sehingga pada konsep akidah Islam itu kan disebut orang iman sing bener imane niku mesti meyakini Lailatul Qadar itu mesti turun setahun sekali, dan mesti turun di bulan Ramadan, dan mesti turun pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu seperti itu keyakinan dalam akidah Islam. Nanti kita sebutkan banyak dalil. Enggak sampean kurang, sampean geleki dalile, ya. Soalnya sekarang untuk mencari dalil itu sangat mudah. Pun biar kita hemat waktu, soalnya ini berarti ada dua tema. Maka pertama, biar apa yang tersebar melalui banner ini tidak kebohongan publik, ya. Temanya kan silaturahim dan keberkahan hidup. Maka pertama saya akan menyampaikan tema silaturahim terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita awali dari makna silaturahim biar tidak salah paham. Silah itu artinya menyambung. Rahim itu artinya tempat bayi. Rahim itu sama dengan rahim. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Rahim itu tempat bayi. Sehingga makna utama dan pertama silaturahim itu adalah menyambung kekeluargaan, menyambung keharmonisan, menyambung yang namanya keharmonisan yang mempunyai nasab keturunan atau darah, atau karena faktor kerabat, karena disebabkan faktor pernikahan. Itu makna pokok silaturahim. Sehingga hasilnya kalau kita merujuk kepada makna utama silaturahim, orang itu disebut bersilaturahim kalau menyambung tali kekerabatan, tali kekeluargaan,
yang ada hubungan nasab atau darah atau disebabkan karena faktor kerabat, itu disebut silaturahim. Anak kepada orang tua kepada anak, kita kepada saudara-saudara bapak kita, paklek kita, bulik kita bersilaturahim kepada mertua kita. Nah, itu termasuk makna pokok silaturahim. Makna pokok silaturahim itu aslinya bukan reuni, Pak. Aslinya itu reuni, apa mana ketemu mantan, akhirnya cinta lama bersemi kembali, ya bukan begitu. Itu bukan silaturahim. Aslinya nek kumpul-kumpul yang di situ tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kerabat, itu yang pas bingkainya bukan silaturahim. Yang pas bingkainya itu ta'akhi atau ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau kita kumpul bersama keluarga, biasanya ada kumpulan bani sopo, ngono ya, bani soleh, kumpul sak anake, sak cucune, sak mantune, sak cicite. Itu makna utama silaturahim. Makna utama silaturahim seperti itu. Kalau kita kumpul-kumpul yang tidak ada hubungan kerabat, aslinya yang pas itu bukan kok silaturahim aslinya. Cuma ini istilah ini sudah terlalu umum dan familiar sehingga semuanya menggunakan silaturahim. Mestinya kalau kumpul-kumpul yang tidak ada hubungan kerabat itu disebut merajut tali ukhuwah Islamiyah. Itu yang paling pas. Ini nih kita merujukkan kepada makna asli, ya makna asli. Cuma berhubung Indonesia itu senengane salah terus kaprah, akhirnya didik silaturahim, didik silaturahim. Padahal yang di silaturahimnya itu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kerabat. Setuju jenengan? Kok koyo gak setuju sampean? Nek sampean gak setuju silakan cek nanti di kamus-kamus Arab itu. Silah dan rohim itu merujuknya ke sana. Pun dalam satu hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari itu disebutkan begini. Ini keutamaan silaturahim itu aslinya buahnya, ya. Nanti kita sebutkan beberapa hadis saja. Soalnya kita akan membicarakan tema yang lebih hebat daripada ini. Rasulullah bersabda, man sarrahu ayyab sutolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Man sarrahu sapa wong sing seneng, ya, ayyab sutolahu fi rizkihi, dijembarno rezekine. Sapa sing seneng dijembarno rezekine, wayun sa'alau fi asarihi, lan seneng didawakno umure atau diperpanjang usianya atau ditunda kematiannya, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Ternyata Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula lan panjenengan sami niki nek pengen diperluas rezekinya, pengen ditunda kematiannya, resep dari Nabi itu hendaklah kita menyambung silaturahim. Ini resep dari Nabi, ya. Kalau kita bicara rezeki itu wujudnya tidak hanya uang, tidak hanya uang, ya. Rezeki itu maknanya luas. Segala kenikmatan hidup yang kita peroleh dan kita rasakan itu rezeki. Kita suami punya istri yang solihah, itu rezeki. Istri punya suami yang soleh, rezeki. Kita orang tua punya anak-anak yang soleh dan solihah, itu juga rezeki. Kita punya tetangga yang baik, itu juga rezeki. Soalnya tetangga yang nggak baik itu nggarai penyakit jantung, Pak. Khawatir terus. Sehingga punya tetangga yang baik itu juga rezeki. Kita ngaji dapat ilmu, ilmu itu juga rezeki.
Jadi rezeki itu maknanya sangat luas, tidak hanya sekedar uang. Bahkan kita itu sehat itu juga rezeki. Gak enak Pak, loro-loroan gak enak. Apa maneh loro-loroan gak nyekel duit itu tapi gak enak belas. Nggih napa mboten? Wong loro-loroan nyekel duit akeh iku lho gak enak. Pengen apa wae iku ya gak iso enak. Coba wong sugih duwike akeh ya. Tibake lara, ya asam urat, ya diabetes, ya kolesterol, ya darah tinggi, komplit yang diarani komplikasi itu. Pengen mangan rawon, ya wedi nggo darah tinggi kumat. Pengen mangan kacang mente, engko kuatir kolesterole kumat. Repot kabeh. Pengen jus apokat, engko yang diabetes kumat. Akhirnya cuma mangan tempe karo sego, karo ngombe banyu putih padahal sugih. Ya. Sehingga sehat itu juga rezeki. Sehat itu juga rezeki. Kalau kita ingin diperluas rezekinya oleh Allah, resepnya silaturahim. Bahkan kalau kita ingin ditunda kematiannya oleh Allah, ternyata resepnya juga silaturahim. Untuk khusus ditunda kematiannya oleh Allah ini, ya, itu maknanya ada 3. 1, ditunda dalam makna yang sesungguhnya. Yang kedua, makna yang kedua itu adalah usianya barokah. Makna yang ketiga namanya abadi. Ini penjelasan para ulama tentang hadis ini. Apa makna faedah silaturahim bisa ditunda kematiannya? Maknanya ada 3. 1, makna yang sesungguhnya, yakni umurnya ditambah karena sebab silaturahim. Sehingga ada nanti itu dalam catatan takdir, kitab catatan takdir yang dipegang oleh malaikat. Ada yang bunyinya begini Pak, si A ini umurnya swida, nek silaturahim umurnya 100. Itu ada bunyinya begitu. Nanti ini ada beberapa alasan ulama, ya. Di antara alasan ulama itu ada satu riwayat dari hadis Nabi yang Rasulullah itu diberi mimpi dengan mimpi yang menakjubkan. Rasulullah mengatakan begini, ra'aitul barihata ajaban, ra'aitu rajulan min ummati atahul malakul mauti liyukbidha ruhahu waja'a birrun walidayhi faraddal malakal mauti anhu. Ini dahsyatnya silaturahim kepada orang tua, ya. Bagaimana anak itu harus baik terus dengan orang tua meskipun sudah berkeluarga. Wahai ibu-ibu yang sudah punya suami, jangan pernah menghalangi suami panjenengan ketika suami panjenengan untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Karena itu ternyata menjadi keberkahan hidup bagi suami Anda, termasuk keberkahan hidup dalam sebuah keluarga. Sehingga jangan pernah menghalangi suami Anda berbuat baik kepada orang tuanya. Soalnya kadang sering ngalang-ngalangi wong wedok ya Pak ya. Ya Pak ya. Wong lanang ngapi wong tuane iku lho. Iku kan sering ngalang-ngalangi kan wong wedok. Nggih napa mboten? Walah, kon sampe bawatan sampean niku sampe gak jawab gak nggih ya. Sehingga saya pesan ini, jangan pernah seorang istri menghalangi suaminya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sepanjang itu adalah dalam batas-batas syariat. Ternyata itu menjadi keberkahan hidup. Lihat ini hadis Nabi ini, ra'aitul barikata ajaban. Tadi malam kata Nabi, aku diberi mimpi yang menakjubkan. Ra'aitu rajulan min ummati atahul malakul mauti liyukbidha ruhahu. Di dalam mimpiku aku melihat seseorang dari umatku yang didatangi malaikat pencabut nyawa yang akan mencabut nyawanya.
wajah birrun walidayhi, maka tiba-tiba datanglah amal baiknya kepada kedua orang tuanya. Faraddal malakal mauti anhu, maka amal baiknya kepada kedua orang tuanya itu menolak malaikat kematian. Gak sido mati, Pak. Malaikat kematian akhirnya diusir oleh siapa? Amal baik kepada kedua orang tua. Nah, ini saya juga pesan kepada anak-anak saya, ya. Baiklah sama orang tua kalian. Muliakan mereka. Jangan sakiti hatinya. Tahanlah ucapanmu, perbuatanmu yang membuat hati orang tuamu itu terluka, bahkan menangis. Insya Allah kalau kamu memuliakan orang tuamu, pasti kamu dimuliakan oleh Allah, pasti. Ya, dan kalau anak-anakmu juga akan memuliakan dirimu. Ini dahsyat sekali ini silaturahim kepada orang tua ini, ya. Baik kepada orang tua. Seorang anak itu berbuat baik kepada orang tua tidak akan pernah bisa terputus sampai pun orang tua kita itu meninggal. Kita tetap bisa berpeluang untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan cara mendoakan mereka, dengan cara menyambung kekerabatan mereka, disambung saudaranya orang tua, pamannya, paman kita, bibi kita, seperti itu, ya. Itu makna pokok silaturahim, ya. Kamu juga bisa bersedekah dengan niat untuk orang tuamu. Itu cara berbuat baik kepada kedua orang tua kalau orang tua kita sudah mati. Ini sangat dasar silaturahim kepada kedua orang tua. Makna yang kedua, ya, adalah umurnya barokah. Umur yang ditakdirkan Allah tetap taruhlah 40 tahun, taruhlah 50 tahun, tetapi usianya itu barokah. Dia sanggup menghimpun pahala yang dihimpun itu selevel dengan mereka yang umurnya 80 tahun atau 90 tahun. Karena dia mungkin selalu bisa sholat jamaah, selalu bisa sholat tahajud, selalu bisa tilawah Quran, selalu bisa sedekah, selalu bisa bantu orang, sehingga kebaikan-kebaikan yang dihimpun itu selevel dengan mereka yang berumur 80 tahun. Sebab silaturahim umurnya barokah. Ini makna yang kedua, sehingga abadi. Ditunda kematiannya dalam makna umurnya barokah. Makna yang ketiga, karena sebab silaturahim juga namanya abadi, dikenang terus oleh manusia. Nek ana wong mati, ya, ini misalnya ana wong loro, ya. Misale iki wong apik, iki wong elek. Iki misale, Pak, ya. Sampean enggak usah menafsirkan kondisi Indonesia saat ini dengan contoh ini, ya. Enggak usah, ya. Ini saya memberi contoh saja. Taruhlah ini wong apik, si enom wis mati. Jenengan mesti getun, ya Allah, wong iku tok wong apik, si enom kok wis mati. Ngono mesti. Beda dengan ini misalnya, ini yang jelek misalnya. Ini contoh misalnya, ya. Ini kan dua orang. Ini contoh. Ini senengane nyolongan jambu. Wong iki, ya, misalnya seneng nyolongan jambu, seneng nggoda perawane wong, ya. Perawane wong dia mesti digodha karo wong iki. Ya, terus seneng mendem barang misalnya wong iki. Dia kok mati, itu mesti disyukuri wong, ya. Alhamdulillah wong iku mati, ya. Perawanku selamat, jambuku selamat. Soalnya wong elek, ya. Beda ketika orang baik itu meninggal dunia, itu dikenang terus. Sehingga itu namanya abadi. Itu diantara makna wayun sa'alahu fi atharihi, ditunda kematiannya. Dengan tiga makna. Yang ketiga-tiganya mempunyai penguat, sehingga bisa jadi makna yang pertama, bisa jadi makna yang kedua, bisa jadi makna yang ketiga. Makna yang pertama artinya umurnya betul-betul ditambah. Kan tidak ada yang bisa melarang Allah kalau Allah mengubah takdirnya, ya kan? Tidak ada yang bisa melarang Allah.
Sedangkan dalam hadis riwayat Tirmidzi disebut la yuraddul qada illa du'a wa la yazidul umur illal bir. Tidak ada yang bisa menolak takdirnya Allah kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Masalah silaturahim ini saya tutup dengan satu kisah nyata. Betapa pentingnya silaturahim, yang itu juga bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Kisah nyata ini saya ambilkan dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Jenengan gak kenal loh kalau Imam Adz-Dzahabi? Kenal ya Pak ya? Imam Adz-Dzahabi, kenal Pak? Betul kenal? Pun Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Al-Kabair itu menyebutkan di antara salah satu dosa besar adalah memutus silaturahim. Di dalam kitab itu disebutkan satu kisah nyata. Ada orang kaya, yang orang kaya ini melaksanakan haji. Saat orang kaya ini mau wukuf di Arafah, dari Mekah mau wukuf di Arafah, dia itu menitipkan uangnya sekian ribu dirham itu kepada seseorang yang bisa dipercaya. Orang ini dianggap alim, orang ini dianggap baik dan bisa dipercaya, dititipkan. Akhirnya kemudian dia wukuf di Arafah. Selesai wukuf di Arafah, ia kembali dan ke Mekah dan mencari orang yang dititipi uangnya berapa ribu dirham gitu ya. Anggap saja titip 20.000 dirham, saya agak lupa itu nominalnya. Ternyata orang yang dititipi ini mati Pak, sudah mati. Setelah mati, dia kemudian mencari ahli warisnya. Ketemu ahli warisnya tapi tidak tahu di mana titipan uangnya itu ditaruh. Akhirnya kemudian orang yang titip ini curhat ke seorang ulama. Saya itu titip uang taruhlah 20.000 dirham kepada seseorang yang bisa dipercaya, tapi ternyata saya tinggal wukuf di Arafah kembali, dia sudah mati. Saya tanya ahli warisnya, tidak ada yang tahu. Ini bagaimana caranya? Kemudian ulama ini bilang begini, kamu nanti sekitar jam 12 malam pergilah ke sumur Zam-Zam. Kemudian kalau kamu sudah sampai ke sumur Zam-Zam, panggillah orang yang kamu titipi itu. Ya, orang yang kamu titipi itu panggillah. Kalau dia itu panggil namanya, kalau dia termasuk orang yang masuk surga, nanti akan menjawab panggilanmu. Ya. Akhirnya kemudian jam 12 malam dia ke sumur Zam-Zam. Sampai di sumur Zam-Zam, akhirnya namanya dipanggil. Ya, taruhlah namanya Abdullah. Gitu dia manggil. Ditunggu, tidak ada respon. Dipanggil lagi Abdullah, sampai 3 kali tidak ada jawaban. Keesokan harinya kemudian ia datang ke ulama tadi. Akhirnya kemudian dia cerita, Syekh, ini gimana? Ternyata saya panggil melalui sumur Zam-Zam, namanya tidak ada jawaban. Ini kemudian ulama ini beristirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Khawatir bukan penduduk surga. Terus gimana ini? Uang yang saya titipkan juga banyak. Begini, kamu berangkatlah ke Yaman. Di Yaman, di sana itu ada sumur namanya sumur Barkhut. Sebagian alim menyebut sumur Barkhut itu adalah tepi neraka jahanam. Pergilah ke sana jam 12 malam. Panggillah namanya. Benar, orang ini akhirnya berangkat ke Yaman. Mekah ke Yaman itu juga jauh loh Pak. Alhamdulillah saya sudah pernah melewati itu ke Yaman ya.
Sampai ke sana nyari sumur barcode, ketemu malam sekitar jam 12-an malam di tepi sumur barcode itu ia panggil namanya, sebut saja namanya Abdullah, dan akhirnya kemudian ada jawaban. Orang ini kaget, Tuhan kok di sini? Bukankah Tuhan itu orang baik? Mestinya Tuhan itu berada di sumur Zam-Zam, tempatnya orang baik, bukan berada di sumur barcode. Yang ini adalah tepi dari jurang neraka jahanam. Kemudian orang ini mengatakan, benar yang kamu katakan, saya memang terlihat orang baik, tapi saya itu punya dosa. Saya itu punya saudara miskin, tapi tidak pernah saya sambung silaturahimnya. Ternyata yang disambung silaturahimnya itu hanya yang kaya-kaya saja dari saudaranya, tapi yang kere, yang miskin itu diputus. Terus uang saya kamu taruh di mana? Saya taruh di bawah benda ini gitu. Ketika dicari dan ternyata ketemu. Coba bayangkan Bapak Ibu, ternyata memutus silaturahim, meskipun mungkin sholatnya baik, puasanya baik, ibadahnya baik, kalau memutus silaturahim itu bisa menjadi penyebab masuk neraka. Apalagi yang diputus silaturahim ini jelas ada hubungan nasab atau darah, yakni saudaranya. Sehingga dalam hadis riwayat Muslim disebut la yadkhulul jannah qati'ur rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Sehingga ini harus menjadi koreksi dumateng kula lan panjenengan sami. Soalnya kadang ana wong liya iso diuapiki tapi karo dulure dhewe gak sepira apik. Tapi nek wong daerah Balungesing gak ono wong ngono. Wong daerah Balungesing iki apik kabeh, wong saleh kabeh, ya. Iki sing tak critakno wong ado-ado, Pak, ya. Kadang ana wong iku apik karo wong liya, ya gak dulure, ya gak keluargane, tapi karo dulure dhewe gak sepira apik. Tapi wong Balungesing gak ono wong model ngono, gak ono. Ya gak ono. Iku wong Balungesing wong apik-apik, wong saleh tok ini. Ya. Dan untuk masalah silaturahim sebagai keberkahan hidup saya cukupi sekian. Asal ini diterusno ya iso Pak. Cuma saya tertarik dengan Lailatul Qadar. Soalnya ini harus kita incar, harus kita buru Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya awali dari hadis Nabi, riwayat Imam Muslim, yang Rasulullah mengatakan taharrau lailatal qadri fi asyril awakhir min Ramadan. Incarlah, burulah, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini perintah Nabi. Sehingga berdasarkan hadis Nabi ini kita bisa meyakini bahwa Lailatul Qadar itu pasti turun setahun sekali, pasti turun pada bulan Ramadan, dan pasti turun pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah hari ini kita ini 20 ya, 20 atau 21 ini 20 ya, 20 ya di bulan Ramadan. Malam nanti Bapak Ibu kita itu masuk pada 21 di bulan Ramadan. Berarti sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan. Perintahnya Nabi, kita diperintahkan untuk memburu, mengintai, mencari Lailatul Qadar pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Apa istimewanya Lailatul Qadar? Kok Nabi memerintahkan kepada kita untuk memburu, mencari, mengintai Lailatul Qadar? Paling tidak keistimewaan Lailatul Qadar itu ada 7 Bapak Ibu. Wonten pinten Pak? 7. Ada 7 keistimewaan Lailatul Qadar. Yang pertama,
Lailatul Qadar atau malam Qadar itu waktu turunnya Al-Quran, dan itu sudah keistimewaan luar biasa. Diterangkan Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelas dari petunjuk tersebut serta sebagai furqan atau pembeda. Nah, ini jadi Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Ada penafsiran menarik yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Abbas ini dikenal sebagai ahli tafsir. Dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Adzim, ya. Ibnu Abbas menafsirkan hadis ini, menafsirkan ayat ini begini. Lil Qur'ani tanzilani nuzuluhu jumlatan wahidatan wa nuzuluhu munajjaman wa tadrijian. Quran itu turun dengan 2 kali penurunan. Quran itu turun dengan 2 kali penurunan. Yang pertama nuzuluhu jumlatan wahidatan. Quran turun secara lengkap, ya. Berarti turun secara lengkap, berarti 30 juz, 114 surat. Sebagian ulama menyebut 6.666 ayat. Itu turun secara lengkap 30 juz. Anggap saja yang disepakati ulama 30 juz 114 surat turun secara lengkap. Dari mana ke mana? Min lauhil mahfud ila sama'id dunya. Dari lauhul mahfud ke langit dunia. Wa yusamma baitul izzah. Yang langit dunia itu disebut baitul izzah. Wa kana bimawaqi'in nujum. Dan itu adalah tempatnya bintang-bintang. Itu turun secara lengkap. Lauhul mahfud itu di mana? Lauhul mahfud itu di atas langit yang ke-7. Itu lauhul mahfud. Langit dunia itu di mana? Langit dunia itu apa yang bisa kita pandang dengan pandangan mata kita telanjang ini, itulah yang namanya langit dunia. Dan sentralnya tepat di atas Ka'bah. Itulah yang disebut dengan Baitul Izzah. Turun secara lengkap 30 juz. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan, khususnya 10 terakhir di bulan Ramadan. Selanjutnya wa nuzuluhu munajjaman wa tadrijian. Selanjutnya Quran itu turun secara berangsur-angsur yang memakan waktu 23 tahun. Minas sama'id dunya ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saking langit dunya marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu turun berangsur-angsur yang memakan waktu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan menurut catatan narasi sejarah itu juga turun pada bulan Ramadan. Ada yang menyebut tanggal 17 Ramadan. Ini turunnya berangsur-angsur. Turun pertama kali di Gua Hira ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 itu. Yang dahsyat, ya, keduanya dahsyat ya, tapi yang lebih dahsyat itu turun secara lengkap itu disebut dengan malam Qadar, ya. Lailatul Qadar. Bon. Keistimewaan yang kedua, Lailatul Qadar itu disifati oleh Allah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Pakai kata khairun. Khairun ini isim tafdhil. Isim yang menunjukkan lebih, bukan sama, ya, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal 1000 bulan saja itu kalau kita konversi dengan tahun itu sama dengan 83 tahun. Ini bukan
sama dengan 83 tahun, tapi lebih baik daripada 83 tahun. Sehingga nek kula lan panjenengan sami di 10 terakhir itu selalu sholat jamaah, khususnya maghribe, isyae, tarawih, juga subuhe. Syukur-syukur iso iktikaf do masjid, berdiam di masjid, sering nang masjid, bu jam 1, bu jam 2, bu jam 12 sampai menjelang sahur di masjid, ya, untuk menjaring Lailatul Qadar. Kok malam itu kita dapat malam Qadar, masya Allah, tabaraka rahman. Kita sama halnya beribadah selama 83 tahun lebih. Kita sama dengan sholat, kita sama dengan baca Quran, kita sama dengan doa, sama dengan zikir lebih dari 83 tahun. Padahal umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Karena umurnya umatnya Nabi itu kisarannya itu 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum man yajuzu duna dzalik. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Yang melebihi dari usia itu ada, tapi jumlahnya sedikit. Jika di antara bapak atau ibu, kalau ada umur panjenengan itu melebihi Nabi. Nabi kan umurnya 63 tahun. Kalau umur jenengan melebihi Nabi, berarti jenengan itu sampun angsal bonus kuatah. Jenengan dengan umur itu harus saestu ibadahnya harus tambah akeh, ibadah harus tambah apik, dan harus saestu njaluk nang Allah nyuwun surgane Allah. Saestu niku. Sampai wong iku diwehi umur luwih teko Nabi, kok ibadahe gak tambah akeh, ibadahe gak tambah apik, salate gak tambah apik, kelakuane gak tambah apik, hati-hati, iku calon penghuni neraka. Bakal dibandemi malaikat, temenan. Ya, soalnya sudah diberi bonus yang banyak. Ya, bonus yang banyak. Nah, dengan Lailatul Qadar ini thoriqul ijaz, jalan ringkas untuk bisa masuk surga. Karena kita satu malam beribadah di malam Qadar itu, kita sama dengan beribadah lebih dari 83 tahun. Makanya harus semangat. Nek di 10 terakhir di bulan Ramadan tenan mriki lah kata sing itikaf to Pak ya. Nggih. Rame to masjid iki nggih. Alhamdulillah. Nek sampai durung rame kudu dimulai tahun ini Pak. Ya. Iktikaf itu kan bisa khusus, bisa umum. Nek khusus nyontoh Nabi persis abot Pak. Nyontoh Nabi persis itu 10 hari di masjid, siang di masjid, malam di masjid. Nang sawah prei, nang kantor prei, nang tambak prei. Sanggup jenengan bagus, hebat nawaran. Nyontoh Nabi persis. Tapi kalau kita tidak bisa seperti khusus persis seperti Nabi, siang di masjid, malam di masjid, kita bisa ngambil opsi iktikaf dalam makna umum yang tidak ada batasan waktu. Seperti yang saya sebutkan tadi itu. Usahakan 10 terakhir di bulan Ramadan selalu jamaah di masjid. Khususnya maghrib, isya, subuh. Ya. Syukur-syukur semuanya itu lebih bagus, ya. Ditambahi mari taraweh sampai witir kok wis mari mulai nanti mungkin jam 12 utawa jam 1 nang masjid maneh. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat tuhur, itu tidak ada batasan jumlah rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Capek sholat, ganti baca Quran. Capek baca Quran, ganti doa. Capek doa, ganti maca sholawat. Capek maca sholawat, ganti istighfar. Itu pekerjaannya orang i'tikaf. Dan terus minta kepada Allah, minta Lailatul Qadar. Itu cara mendapatkan Lailatul Qadar. Iman Pak, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik. Keistimewaan yang ketiga, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam Qadar itu malaikat-malaikat Allah itu turun ke bumi.
termasuk malaikat Jibril disebut warruhu fiha. Sehingga Qadri itu maknanya sempit. Lailatul Qadri itu maknanya malam yang sempit, malam yang mulia, malam yang penuh sesak. Kenapa? Karena bumi ini penuh sesak dengan malaikat. Itu pengertiannya. Bumi ini penuh sesak dengan malaikat. Lah malaikat turun ke bumi, turunnya malaikat itu membersamai turunnya ampunan Allah, membersamai turunnya maghfirah, barokah dan rahmat Allah. Apa mana jenenge masjidnya barokah? Ya, apa mana jenenge barokah ini? Sehingga semua jamaah masjid barokah muga-muga oleh Lailatul Qadar temenan. Allahumma amin. Tapi ya kudu usaha Pak. Kaya ngono ku mengusahae di antaranya, ya. Seperti itu. Membersamai turunnya maghfirah, barokah dan rahmatnya Allah. Sehingga mereka yang beribadah pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan itu berpeluang besar mendapatkan barokah dari Allah. Keistimewaan yang ke berapa? 4. Ya. Bagaimana itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Allah, malaikat-malaikat itu mengatur segala urusan. Ayat ini, potongan ayat ini semakna dengan Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. Apa itu? Yang menerangkan tentang qadar, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam qadar itu para malaikat itu mengatur segala takdir. Sehingga malam qadar itu Bapak Ibu, malam penentuan takdir, malam perincian takdir. Sehingga takdir 1 tahun ke depan itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Sehingga kalau kita beribadah pada 10 terakhir di bulan Ramadan, kita itu berharap mudah-mudahan takdir Allah yang ditetapkan kepada kita itu takdir-takdir yang baik. Seumpama ada takdir yang buruk, mudah-mudahan takdir yang buruk itu dirubah oleh Allah. Karena yang berhak menghapus takdir, yang berhak mengubah takdir itu Allah. Sedangkan malam qadar itu malam penentuan takdir. Takdir kita 1 tahun ke depan dirinci pada malam Lailatul Qadar. Jodoh kita, rezeki kita, ajal kita. Khususnya sing cek nom-nom iki tambaran ya. Muga-muga engko bojomu apik. Ya. Makanya kon kudu semangat untuk mendapatkan malam qadar. Sing wedok-wedok sing cek durung kawin iki muga-muga ya bojomu apik ya. Laki-laki yang soleh, syukur-syukur ganteng, agamane apik, sugih, bapak ibuke wis tuwa lara-larawan kate meninggal dunia. Sehingga kok oleh anake oleh dunyane. Ya. Sing lanang ya ngono, muga-muga bojone ayu, sholihah, apik agamane. Ya, syukur-syukur sugih. Bapak ibu wis tuwa lara-larawan kate meninggal dunia. Ya. Tapi harus berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ya, yang nilai keutamaannya memang luar biasa. Di antara makna qadar ada malam penentuan takdir, ya, perincian takdir. Imam Nawawi menyebut itu disebut at-takdir as-sanawi, takdir tahunan. Yang kelima, malam qadar itu disifati dengan salamun hiya hatta matla'il fajar, malam yang penuh dengan keselamatan, kedamaian. Itu ada beberapa makna Bapak Ibu. Nek malam yang keselamatan, 1, malam itu ada banyak manusia yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Makna yang kedua,
di malam qadar itu tak satu pun setan yang bisa berkutik dan keluar. Sehingga malam itu berbeda dengan malam-malam yang lain, lebih tenang daripada malam-malam yang lain. Hadis menyebut malam itu tolakotun baljatun, ya, laharoh wala baridah, tenang, cerah, suhunya tidak seberapa panas, juga tidak seberapa dingin. Kalau malamnya itu Lailatul Qadar, di antara ciri-cirinya itu tadi, pagi harinya sinar matahari itu melemah sinarnya, tidak begitu menyengat panasnya. Itu tandanya malam itu malam qadar. Sehingga kalau mereka yang beribadah di malam itu berpeluang besar mudah-mudahan dimasukkan Allah ke dalam surga dan diselamatkan Allah dari neraka. Ya. Luar biasa ini malam qadar itu, ya. Ini saya mau menyampaikan penelitian NASA, cuma nggak cukup ini waktunya, ya. Saya singkat saja, ya. Yang keenam, malam qadar itu adalah malam pengampunan dosa. Malam pengampunan dosa. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, mangqoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang pada malam qadar itu berdiri beribadah atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka seluruh dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Yang terakhir, ya, malam qadar itu disifati oleh Allah sebagai Lailatun Mubarakatun. Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan berkah, dan sesungguhnya kami yang akan memberikan peringatan kepada manusia. Lah barokah itu maknanya 3, Pak. Barokah. 1, az-ziyadatu wan nama, bertambah dan berkembangnya kebaikan. Berarti kebaikannya berkembang, bertambah. Yang kedua, as-subut wal luzum, tetapnya dan langgengnya kebaikan. Sedangkan yang ketiga adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk beribadah, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kita untuk beribadah, serta mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita Lailatul Qadri. Allahumma amin. Dan jangan lupakan doa, yang doa ini khusus dibaca pada 10 terakhir di bulan Ramadan, yakni Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini bisa dibaca habis maghrib, habis isya, habis taraweh, atau saat kita bangun di tengah malam. Ini doa penting supaya kesalahan kita seluruhnya diampuni oleh Allah, sekaligus catatan dosa dihapus oleh Allah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.